Jangan kebalik ya. Nggih, ngoten nggih, paham nggih? Ya wis, sekarang kita ruqyah nggih. Kita lakukan ruqyah. Ruqyah ini artinya adalah tiup. Dan yang menjadi keyakinan kita, akul yakin kita bahwa Al-Qur'an itu adalah obat. Obat untuk berbagai macam penyakit medis maupun penyakit non medis. Dan tadi saya sudah menjelaskan sedikit bahwa penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama karena ain atau pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Makanya orang-orang tua kita dulu sering bilang, kalau anak gemuk jangan diomong, kan gitu nggih. Nanti anaknya kurus. Kalau anaknya seneng makan jangan diomong, nanti nggak doyan makan, kan begitu nggih orang tua kita dulu. Nah itu sebenarnya semuanya ada ilmunya, bukan sesuatu hal yang syirik, bukan. Karena baginda Rasulullah sendiri sudah matur bahwa nanti di akhir zaman penyakit yang paling banyak menimpa umatku adalah ain. Sekarang terbukti, orang mau tidur selfie, bangun tidur selfie, mau mandi selfie, habis mandi selfie gitu. Terus nanti habis selfie dipojok di Facebook, dipajang di Facebook, terus ditonton orang se-Indonesia. Terus orang se-Indonesia itu muji. Nah, pujian yang tidak menyertakan asma Allah ini bisa menyebabkan penyakit. Makanya banyak sekarang itu penyakit yang aneh-aneh. Sedangkan obat dari ain itu adalah mengambil dari sumber ainnya, yaitu air wudhu. Orang yang memuji tadi, sumber airnya tadi ditampung lalu dibuat mandi orang yang terkena ain. Nah terus sekarang kalau yang memuji itu orang se-Indonesia gimana? Keburu ain dulu ya. Yang kedua penyakit medis karena ketempelan, yaitu yang pertama muncul al-ghotob, yaitu mudah marah. Tanda-tanda ini terkadang kita ngomong orang ini mengalami gangguan jin, itu dikira kita melihat jin kayak gitu. Padahal ketika kita mengatakan bahwa orang itu mengalami gangguan jin, itu ada tanda-tandanya. Di dalam Al-Quran disebut dengan penyakit ta'if atau ta'ifun, penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Yang pertama muncul al-ghotob, yaitu mudah marah. Orang yang mudah marah itu menandakan ada gangguan jin di dalam dirinya. Karena jin, setan itu sifat utamanya adalah temperamental. Yaiku nesuan. Makanya bapak bojone sampean nesuan ora? Lek bojone sampean nesuan, ini berarti ngalami gangguan jin. Gorene tak ruqyah. Engko lek tak ruqyah ora mari, ana rupiah kok lak mari. Bojone sampean lek nesuan, ruqyah, engko lek di ruqyah ora mari, enggak sembuh. Kalau di ruqyah enggak sembuh, kasih rupiah, kok lak sembuh. Yang pertama, ketika seseorang mengalami gangguan jin, itu tanda-tanda awalnya muncul perasaan al-ghob, yaitu gampang marah. Jadi kita melihat seseorang melihat seseorang mengalami gangguan jin itu bukan hanya karena kita mampu melihat jin, bukan. Anak wong ngomong kowe kena gangguan jin, wah emang kowe iso ndelok setan kowe. Bukan, kita itu ada kitabnya, ada panduannya, ada belajarnya dulu, nggak asal ngomong. Jadi bukan asal ngomong gitu. Jadi ketika seseorang mengalami gangguan jin, penyakit itu ada non medisnya, itu ada tandanya. Yang pertama muncul perasaan al-ghotob, yaitu gampang marah. Yang kedua muncul perasaan alladzi waswisu fis sudurin nasi minal jinnati muncul perasaan was-was, gampang bingung ngono. Wis dikae duit bangga bingung, anaknya sehat, bojone sehat bangga bingung gitu. Enggak tahu yang dibingungin itu apa. Cara bahasa Jawa niku wong kaken tingkah ngono lho, kayak ngono. Bingungan gitu. Yang kedua muncul perasaan was. Yang ketiga gampang sedih. Jadi wis mbok duwe apa ya bangga sedih kayak gitu.
Lah ini nanti kalau dibiarkan akhirnya jadi halusinasi. Terus nanti kalau dibiarkan terus akan meningkat menjadi gangguan kesehatan, gangguan dari non medis ke medis. Ini yang perlu untuk dipahami, dari penyakit non medis ke medis. Makanya seseorang itu akan sulit sekali untuk disihir, untuk disantet kalau orang itu nggak gampang orang yang nggak gampang marah, orang yang selalu alhamdulillah selalu bahagia, itu sangat sulit sekali untuk disihir. Karena nafsu itu ada 4. Ini ya, saya jelaskan sedikit. Nafsu itu ada 4. Yang pertama nafsu supiyah, yaitu nafsu keinginan. Sampai tidak apa-apa punya keinginan, tetapi jangan sampai dikuasai oleh keinginan. Sampai itu kalau bahagia nggak harus keinginannya panjenengan itu dikabulkan, enggak. Karena banyak orang yang tidak bahagia itu karena terlalu banyak keinginan. Contoh, kita masih kecil mainan kelereng aja udah bahagia kok. Nah, sekarang ketika kita sudah besar, kenapa bahagianya harus kalau sudah punya mobil, harus punya jabatan, harus punya rumah? Kenapa harus kayak gitu? Itu kan pikiran kamu sendiri yang harus mempunyai itu, yang membuat susahkan diri kamu sendiri. Wah, aku tuh bahagia lah, aku wis nikah karo Lala sama Mane. Ada yang kayak gitu ya? Ada toh? Loh, yang nyuruh kamu itu bahagia kalau sudah nikah sama Lala itu siapa? Kan kayak gitu. Aku bahagia lah, aku nikah karo santri goib semuanya. Soalnya kayak gitu. Oh, aku bahagia kalau nikah sama Paijem kayak gitu, Paijem yang cantik, yang gitu. Loh, yang nyuruh kamu bahagia itu kalau sudah menikah sama dia itu siapa? Itu kan pikiran-pikiran kamu sendiri, ya. Kamu sendiri yang membuat hidup kamu itu sengsara. Aku bahagia nanti kalau sudah punya rumah. Aku bahagia nanti kalau sudah punya mobil, gitu. Itu kan keinginan kamu sendiri yang mengekang kebahagiaan kamu. Ya inilah namanya nafsu supiyah. Nafsu supiyah itu adalah nafsu keinginan. Dulu kamu kecil main kelereng aja udah bahagia kok. Kenapa sekarang bahagianya harus begini, harus begitu? Ya makanya saya kalau ditanya bahagiamu itu gimana Kak? Bahagiaku ya sekarang ini. Kalau kemarin itu ya sudah, yang depan itu wis terserah Gusti Allah gitu. Ya, yang bahagia itu namanya nafsu supiyah. Nafsu supiyah itu kalau di dalam ilmu Jawa tasawuf disebut dengan nafsunya tetumbuhan. Nafsunya tetumbuhan itu pepaesan atau keindahan. Bunga itu hanya mekar, terus setelah mekar mati. Ini adalah nafsunya tumbuhan. Makanya kita itu sering dikatakan kita ini adalah jagat alit, dunia ini adalah jagat besar. Karena semua yang ada di jagat besar, semua yang ada di dalam dunia ini ada di dalam diri kita. Kita ini adalah jagat alit, tetapi semua yang ada di jagat besar ini ada di dalam diri kita. Makanya saya katakan dunia ini nggak akan kiamat selama umat ini masih taat. Selama kita itu taat, dunia ini nggak akan kiamat itu. Jadi nafsu supiyah itu adalah nafsu keinginan. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu makan. Atau kalau di dalam ilmu tasawuf, lawamah itu nafsunya hewan. Hewan itu pokoknya ngertinya yo mangan. Mbok katokan ora katokan, sing penting mangan. Makanya orang yang hidupnya hanya makan itu seperti hewan. Orang ngerti halal apa haram, wis pokoknya sing penting mangan itu. Enggak apa-apa. Sampai itu makan buat hidup, tetapi jangan sampai hidup buat makan. Ini adalah nafsunya hewan. Yang ketiga, nafsu amarah. Nafsunya setan. Kita itu marah ya enggak apa-apa, marah kalau kita nggak bisa tanggung jawab sama istri. Marah kalau kita itu nggak taat, marah kalau kita itu nggak kerja, marah kalau kita itu nggak tanggung jawab, nggak ngibadah, itu baru marah. Tetapi jangan sampai dikuasai oleh amarah. Jangan sampai dikuasai oleh amarah. Ngoten paham nggih?
Karena nggak ada ceritanya orang menuruti hawa nafsu hidupnya bahagia, itu nggak ada. Suka sama orang, nggak tahu itu istri siapa, mbok sukai, yo iso-iso kowe dipateni wong. Iya. Iya nggak? Sampean dicaci orang marah, sampean langsung bunuh atau mukul, masuk penjara sampean. Ya, jangan menuruti hawa nafsu. Dan ini penting ya anakku nggih, anak-anakku nggih. Didengarkan ya, cinta ya sayang ya. Oh, tenanan. Ya, kayak bahaya kayak. Kadian. Kang sampean ditutupi sik ini ben gak ketok aku. Gak konsen aku ceramah. Uyang lah. Lalu lah tutupane iki nggo selambu lho, takut tak ceramah sih. Ora buding sih iki wis plero ae. Apa iki mesti ngono lho. Ora. Aku wis ora saiki tapi. Ini penting ya anakku ya. Kajiwit loh engko.